Iya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini saya akan membahas satu soal ya yang telah saya bagikan sebelumnya, yaitu variasi soal hukum Coulomb ya. Nah, perhatikan, baca soalnya baik-baik dan cermati apa yang ditanya. Lakukan langkah-langkah yang sistematis untuk mendapatkan hasil akhirnya ya. Perhatikan. Ini bukan hambatan ya, muatan. 3 buah muatan tersusun seperti gambar berikut. Ya, ini muatan ya. Iya. 3 buah muatan tersusun seperti gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah muatan. Muatan A, B, dan C. Ya, di sini muatannya negatif, positif, dan negatif. Ingat, di dalam perhitungan jangan bawakan tanda negatif dan positifnya ya. Positif sama negatif itu hanya menyatakan jenis muatan tersebut ya. Nah, pertama sekali yang harus kamu lakukan di sini adalah menggambarkan ya gaya Coulomb yang dialami tiap-tiap muatan. Nah, tapi untuk kasus ini perhatikan yang ditanya saja ya. Perhatikan. Di sini dituliskan tentukan jarak pisah muatan B dan muatan C agar gaya Coulomb yang dialami muatan B sama dengan 0. Berarti di situ kata kuncinya. Muatan yang dialami gaya B, gaya Coulomb-nya harus 0. Jadi perhatikan. Muatan B akan mengalami gaya Coulomb tarik-menarik terhadap muatan A. Maka B akan menuju A. Kan gini kan? Inilah namanya FBA. Sedangkan B terhadap muatan C itu akan mengalami gaya tarik ya yang arahnya ke kanan. Ke kanan kan dia akan menuju C. Ini namanya FBC. Bisa ya? Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya kan katanya gaya Coulomb yang dialami oleh muatan B sama dengan 0. Agar muatan yang dialami oleh muatan B, agar gaya Coulomb yang dialami muatan B itu sama dengan 0, itu artinya nilai FBC harus sama dengan nilai FBA. Ya, nilai FBC harus sama dengan FBA. Supaya gaya Coulomb-nya 0. Sampai di situ paham ya nak ya? Jadi supaya dia 0 berarti antara kiri dan kanan harus sama. Kalau ke kanan 10, ke kiri juga harus 10. Berarti 10 kurang 10 jadi 0. Itu dia maksudnya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita jawab ya, langsung saja kita jawab. Saya bikin gini, agar ya gaya Coulomb yang dialami muatan B sama dengan 0. FBC harus sama dengan FBA. Gini dia ya. Nah, seperti itu. Berarti di sini langsung kita bikin K kali QB kali QC per RBC dikuadratkan harus sama dengan K kali QA kali QB per RAB dikuadratkan. Nah, nilai K bisa mati, nilai QB juga bisa mati karena sama-sama nilainya. Sampai situ paham ya nak ya? Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. QC. Nah, QC di sini nilainya 6 mikrocoulomb. Bikin di sini 6 mikrocoulomb per RBC yang ditanya ya. RBC yang ditanya sama dengan, nah, QA-nya itu 4 mikrocoulomb. Kenapa saya tak buat 10 pangkat minus 6? Karena ini sudah sama-sama nanti bisa mati ya.
RAB-nya adalah 2 mm. Saya tidak ganti supaya nanti satuannya tetap milimeter. Ini sama-sama dimatikan, sama-sama bagi 2. Ini 2, ini 3. Ini jangan lupa dikuadratkan ya nak ya. Oke, jangan lupa dikuadratkan karena ini RAB kuadrat. Nah, jadi ini tinggal 3 per RBC kuadrat itu sama dengan ini tinggal 2 per 4 mm kuadrat. Sampai sini paham ya nak ya? Nah, ini bisa mati 1 di sini 2. Kita kalikan silang berarti RBC kuadrat itu sama dengan 6 mm kuadrat. Sehingga RBC-nya sama dengan akar 6 mm kuadrat atau sama dengan akar 6 mm. Ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kalau seandainya nanti di dalam soal ditambah yang ditanya, berapakah ya, misalnya kalau ditanya berapakah gaya kolom yang dialami oleh muatan muatan A dan C. Nah, bisa kamu tambahkan A terhadap B itu tarik. Ini dia FAB. A terhadap C tolak ya, dia ke sini. Ini FAC. Cari nilai FAB, cari nilai FAC. Ya. Nah, jadi di sini kan sudah ditemukan ini tadi nilainya adalah akar 6 mm. Bisa enak ya? Nah, kalau seandainya di dalam soal nanti ditambah yang ditanya. Oke? Nah, seperti itu teknik mengerjakannya. Jadi cukup mudah kalau dicermati apa yang ditanya serta dikuasai konsepnya dan lakukan penyelesaian secara sistematis. Oke? Ya, boleh diulang-ulang supaya semakin paham. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.